kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing tentang motivasi, materi tentang parenting, coaching, dunia pendidikan, dan juga sharing-sharing tentang pertanyaan dari viewers. Jadi barangkali ada yang mau bertanya, silakan langsung saja ditanyakan melalui link deskripsi di bawah. Sudah semuanya kita sediakan link-linknya. Untuk bergabung di WA bisa, untuk bergabung di Telegram juga bisa, ada juga untuk membaca artikel-artikel juga bisa, dan juga untuk mengajukan pertanyaan ke Gmail juga bisa di sana. Jadi jika sudah mengirimkan pertanyaan, silakan ditunggu saja, kita akan balas melalui konten yang selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi next, kalau misalnya dirasa bermanfaat, silakan langsung subscribe saja dan juga share ke teman-teman semuanya Beyond Education Podcast ini, karena kita selalu update 2 hari sekali. Dan juga kita tersedia di Spotify. Langsung saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Ini anak-anak nih Pak. Kenapa? Udah 3 kali gitu. Kita membicarakan lagi tentang anak-anak lagi. Anak bodoh lagi. Jadi anak-anak bodoh ini sekarang sedang trademark Pak. Oh, jadi trademark ya? Iya, karena kan sekarang musim-musimnya ujian nih. Oh gitu. Ujian kan kalau nilainya jelek, bodoh kamu. Terus katanya kalau jadi orang tua tuh sangat gampang ya mengatakan kata-kata kamu itu bodoh di matematika. Iya. Gitu kan? Benar. Tapi secara psikologi anak-anak merasa, gue bodoh banget apa itu? Itu. Itu gimana Pak? Konteks bodoh di sini seperti apa sebenarnya Pak? Ya ini yang kalau menurut pemahaman saya Gung ya, kita sebagai orang tua itu kadang mengucapkan sesuatu itu kepada anak, apalagi hal yang negatif, kita tidak memikirkan bagaimana dampaknya kepada diri sang anak gitu. Gak disaring dulu gitu. Gak disaring dulu. Apalagi hanya gara-gara hal yang sepele. Misalnya nilai pelajaran anak-anak kita itu jelek gitu. Padahal hanya 1 mata pelajaran misalnya, matematika, dapat angka 5. Terus kita bilang anak kita ini bodoh. Sampai dimarahin, oh ibu itu bekerja untuk kamu, membiayai kamu. Sampai diperdalam gitu ya. Benar. Kesannya biar heroik gitu ya. Kesannya nih orang tua kita ini udah menjadi orang tua yang ingin melakukan segala hal kepada anaknya, tetapi anaknya ini mengecewakan gitu. Kacau sih. Nah ini Gung, yang kadang kita sebagai orang tua tuh nggak sadar gitu, dengan cara-cara kita berkata-kata yang tidak semestinya, anak lah yang akan menjadi korbannya gitu, terutama korban bagi masa depannya. Kita inginnya memotivasi anak gitu ya. Betul. Misalnya, nak kamu nih jangan jadi anak yang bodoh nak, kamu harus menjadi anak yang cerdas nak. Iya. Nah tetapi kata bodoh itu gitu, kayaknya nggak enak banget didengar. Iya. Mungkin pikiran orang tuh ketika anak katain kayak gitu, gue harus ngebuktiin gue gak bodoh gitu. Benar. Kayak gitu ya, pengennya orang tuh seperti itu. Iya. Kenapa Gung? Saya ingin mengangkat tema ini ya. Iya. Ini bukan karena saya asal memberikan tema gitu. Iya, betul. Ini pernah nih suatu saat ada orang tua murid saya gitu ya. Dia tuh tanpa dia sadari gitu, dia berkata-kata kepada saya, padahal saya nggak pernah ingin tahu gitu ya mengenai kondisi kecerdasan anaknya gitu. Nah tetapi si orang tua ini tanpa ada rasa bersalah, dia bilang anaknya kurang cerdas nih. Dia katakan apa coba? Apa alasan itu Pak? Karena nilai matematikanya itu selalu rendah. Makanya dia berikan tambahan gitu, pelajaran matematika di luar pelajaran sekolah. Udah rendah, kasih tambahan ya? Benar. Makin rendah gitu. Makin stres anaknya gitu. Dia udah nggak suka pelajaran matematika, kita berikan lagi tambahan gitu. Kebayang tuh ya. Benar. Ya kayak saya aja gitu ya, waktu pas saya SD gitu. Ya jujur aja nilai matematika saya juga selalu rendah gitu ya. Saya dikasih tambahan lagi sama pihak sekolah. Jadi setiap anak-anak yang memiliki nilai matematika rendah itu sepulang sekolah harus dapat tambahan. Kayak remedial gitu ya? Remedial. Iya. Dan itu sudah dibikin schedule yang fix gitu. Akhirnya apa coba? Setiap waktunya saya mendapatkan pelajaran tambahan, saya selalu mencari alasan gitu supaya enggak melakukan hal itu semua gitu.
Ya ada aja alasan saya gitu kan. Bisa aja. Misalnya udah dijemput orang tua gitu kan. Ada tambahan di luar sekolah yang lain gitu kan. Iya, itu semuanya karena saya merasa nggak nyaman gitu. Saya udah benci matematika, tapi kok saya dikasih tambahan lagi gitu. Emangnya sekolahnya tempat penyiksaan anak loh. Dari sini Bung, saya membayangkan gitu bagi anak-anak yang senasib sama saya gitu. Bagaimana coba mereka dipaksa untuk mendapatkan tambahan di luar permintaan mereka. Apalagi itu tidak disukai gitu kan. Benar. Pasti itu jadi beban buat mereka. Saya bisa membayangkan gitu anak-anak yang memiliki nasib yang sama kayak saya, itu bagaimana perasaannya. Apalagi ditambah kata-kata bodoh dari orang tuanya. Iya, dari sekolah udah begitu. Iya. Nyampe ke rumah orang tuanya begitu. Benar. Stres juga anak-anak. Karena saya bisa melihat gitu. Orang tua yang berani mengatakan anaknya itu kurang cerdas, anak itu bodoh. Berarti orang tua ini tidak sadar dia telah mematikan gitu masa depan anaknya. Karena anak akan merasa gitu bahwa kok diri saya ini seperti tidak ada gunanya ya. Ya nyampe aja gitu. Iya. Kok diri saya ini sepertinya tidak bisa membahagiakan orang tua saya gitu. Nah akhirnya dengan cara-cara orang tua yang seperti itu kepada anaknya, bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas gitu. Karena orang tuanya sendiri saja itu sudah merendahkan gitu. Ya kalau di sekolah masih ya katakanlah di sekolah itu juga anak-anak stres juga ya gitu, dikasih tambahannya. Tapi kalau orang tua yang support sih ya mudah-mudahan aja gitu ke obatin gitu ya. Support gimana nih maksudnya? Support jadi ya menganggap bahwa tenang, nah itu meskipun nilai kamu jelek ya terus aja berusaha gitu. Iya, itu udah cukup. Udah cukup. Kata-kata itu udah cukup. Nggak perlu dikasih tambahan kalau menurut saya. Karena apa, Gung? Karena sesuatu yang kita sudah tahu ya, itu letak kelemahan kita gitu. Iya. Terus kita dipaksa gitu untuk memperbaiki kelemahan kita. Ya akhirnya mau kita bersusah payah seperti apapun gitu ya, akan sulit gitu untuk menaikkan hal yang menjadi kelemahan kita tersebut. Seperti ikan berenang disuruh manjat pohon lah gitu. Nah itu benar. Ya selamanya ikan itu akan dianggap bodoh kan nggak bisa manjat gitu. Benar. Itu kan suatu metafor gitu ya, bahwa yang namanya manusia ini kadang kita tuh kalah cerdas sama binatang gitu. Mana ada kan ya, misalnya ikan gitu ya, orang tuanya ikan gitu minta ikan agar manjat pohon gitu. Kan kita nggak pernah melihat gitu kan fenomena seperti itu. Tetapi kok kita sebagai manusia diberikan akal dan pikiran, kok kita kalah cerdas sama binatang gitu. Ikan pun fokus mengajarkan anaknya berenang aja gitu dah. Bukan yang aneh-aneh gitu kan. Mereka ahli dalam berenang. Benar. Kan setiap anak manusia ini pasti memiliki perannya masing-masing yang berbeda, Bung, satu dengan yang lain. Nggak mungkin kan anak itu ada bisa expert di segala bidang gitu. Inilah yang membuat akhirnya para orang tua itu pengen menciptakan anak yang Superman, Bung. Anak yang bisa segalanya. Padahal kita saja dulu waktu di zaman sekolah, kita bisa segalanya nggak? Iya. Kalau kita balik ya, pertanyaan itu kepada diri kita sendiri gitu, waktu di zaman kita sekolah. Jangan kita nggak bisa segalanya. Nah itu benar. Kita juga tersiksa padahal ketika dipaksa gitu untuk bisa segalanya. Tetapi kok ini tidak menjadi pembelajaran gitu buat kita sebagai orang tua agar tidak memperlakukan anak-anak kita itu sama seperti kita dulu gitu. Nah ini Bung yang saya lihat gitu. Kalau kita sebagai orang tua ya sangat mudah mengatakan anak kita itu bodoh, kurang cerdas. Bagaimana anak-anak kita ini bisa menunjukkan kecerdasannya? Karena mereka hanya dinilai itu bukan hal yang menjadi kekuatan mereka. Ini malah kelemahan mereka ya. Malah kelemahannya mereka. Cari-cari gitu kan. Benar. Ya yang paling gampang kan mencari-cari kesalahan orang. Nah akhirnya kita tanpa ragu gitu ya mencari kesalahan anak gitu. Padahal kan seharusnya kita sebagai orang tua itu mencari tahu apa sih yang menjadi kelebihan anak kita dan mendorong itu. Benar. Agar apa? Agar kita
bisa membangkitkan potensi terbaik anak kita gitu. Kalau bukan kita yang sebagai orang tuanya yang peduli gitu.